Satu rangkaian bunyi yang teratur disebut A. Nada, B. Ritme, C. Dinamika, D. Tempo. Rangkaian bunyi yang teratur dan memiliki tinggi rendah tertentu disebut nada. Nada merupakan elemen dasar dalam musik yang membentuk melodi dan harmoni. 2. Dinamika lagu yang artinya suara yang dihasilkan nyaring adalah A. Forte, B. Crescendo, C. Decrescendo, D. Piano. Forte dalam istilah musik berarti nyaring atau kuat. Ini menunjukkan bahwa bagian lagu tersebut harus dinyanyikan atau dimainkan dengan suara yang kuat. 3. Tanda dinamika crescendo adalah tanda dinamika crescendo berarti semakin keras. Simbol yang digunakan adalah tanda, mirip tanda lebih kecil, yang menunjukkan bahwa volume musik harus bertambah secara bertahap. 4. PP merupakan tanda dinamika. A. Forte, B. Pianissimo, C. Crescendo, D. Mezzo forte. PP adalah singkatan dari pianissimo, yang berarti sangat lembut. 5. Urutan nada yang disusun secara berjenjang dinamakan A. Tangga nada, B. Irama, C. Dinamika, D. Tempo. Tangga nada adalah urutan nada-nada yang disusun secara berjenjang, baik naik, ascending, maupun turun, descending, dengan pola interval tertentu. 6. Berikut ini yang merupakan lagu anak-anak adalah A. Tanah Airku, B. Balonku Ada 5, C. Apuse, D. Hari Merdeka. Balonku Ada 5 adalah lagu anak-anak yang sederhana, ceria, dan mudah dinyanyikan oleh anak-anak. 7. Lagu Terima Kasih Guruku diciptakan oleh A. Kusibini, B. W. R. Supratman, C. Sriwidodo, D. Ibu Soet. Lagu Terima Kasih Guruku diciptakan oleh Sriwidodo. Lagu ini juga dipopulerkan oleh A.T. Mahmud. 8. Lagu yang lahir dan berkembang dari budaya setempat disebut A. Lagu nasional, B. Lagu wajib, C. Lagu daerah, D. Lagu anak-anak. Lagu daerah adalah lagu yang lahir dan berkembang dari budaya setempat di suatu daerah. Biasanya dinyanyikan dalam bahasa daerah dan mencerminkan adat istiadat, tradisi, dan kehidupan masyarakat daerah tersebut. 9. Tanda birama 2 per menilik makna setiap birama. A1 ketukan, B2 ketukan, C3 ketukan, D4 ketukan. Tanda birama 2 per 4 menunjukkan bahwa setiap birama terdiri dari 2 ketukan, dan setiap ketukan bernilai seperempat. 10. Berikut yang tidak termasuk ke dalam unsur pokok yang dapat menghidupkan musik adalah A. Bunyi, B. Irama, C. Dinamika, D. Harmoni. Bunyi adalah elemen dasar dari musik, tapi bukan unsur pokok yang menghidupkan musik secara musikal.
11. Pola irama adalah bunyi yang dan A teratur, berulang, B tidak teratur, berulang, C teratur, tidak berulang, D tidak teratur, tidak berulang. Pola irama adalah susunan bunyi dan diam, nada dan jeda, yang teratur dan berulang dalam suatu lagu atau musik. 12. Komik adalah salah satu sarana menyampaikan pesan melalui A. Suara, B. Gambar, C. Bunyi, D. Tulisan. Komik adalah media visual yang menyampaikan cerita atau pesan melalui rangkaian gambar yang biasanya dilengkapi dengan teks, dialog, narasi. Gambar merupakan unsur utama dalam komik yang membuat cerita menjadi hidup dan mudah dipahami. 13. Perhatikan kata-kata berikut. 1. Lucu 2 jenaka, 3. Penuh emosi 4. Sulit dipahami. Sifat komik ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Komik biasanya bersifat lucu dan jenaka karena sering mengandung humor dan cerita ringan yang menghibur. Kata-kata 1 lucu dan 2 jenaka tepat menggambarkan sifat komik. 14. Kain putih yang digunakan pada pertunjukan wayang disebut A. Kelir, B. Lampu, C. Pupet, D. Dekoratif. Kelir adalah kain putih tipis yang digunakan sebagai layar untuk pertunjukan wayang kulit, tempat bayangan wayang diproyeksikan agar penonton bisa melihat. 15. Media bermain yang mengandung unsur seni rupa berupa desain, rancang bangun, dan lukis atau gambar disebut A. Komik, B. Celengan, C. Layang-layang, D. Bangun datar. Layang-layang adalah media bermain yang mengandung unsur seni rupa, seperti desain, rancang bangun, bentuk layang-layang dan lukis atau gambar yang menghiasi permukaannya. Layang-layang juga melibatkan kreativitas dalam pembuatan bentuk dan hiasan. 16. Kain putih yang digunakan pada pertunjukan wayang disebut A. Kelir, B. Lampu, C. Pupet, D. Dekoratif. Kelir adalah kain putih tipis yang digunakan sebagai layar untuk pertunjukan wayang kulit, tempat bayangan wayang diproyeksikan agar penonton bisa melihat. 17. Menabung di celengan dapat melatih A. Hidup hemat, B. Kecerdasan, C. Hidup boros, D. Hidup sehat. Menabung di celengan mengajarkan seseorang untuk mengatur pengeluaran dan menyimpan uang secara teratur, sehingga melatih hidup hemat. 18. Perhatikan gambar berikut. Bahan yang digunakan untuk membuat celengan berikut adalah A. Kardus, B. Tanah liat, C. Kaleng bekas, D. Botol air mineral. Celengan tradisional biasanya terbuat dari tanah liat karena mudah dibentuk dan tahan lama. 19. Lagu Terima Kasih Guruku diciptakan oleh A. Kusbini, B. W.R. Supratman, C. Sriwidodo, D. Ibu Soet. Lagu Terima Kasih Guruku diciptakan oleh Sriwidodo. Lagu ini juga dipopulerkan oleh A.T. Mahmud. 20. Lagu yang lahir dan berkembang dari budaya setempat disebut
A. Lagu nasional, B. Lagu wajib, C. Lagu daerah, D. Lagu anak-anak. Lagu daerah adalah lagu yang lahir dan berkembang dari budaya setempat di suatu daerah. Lagu ini mencerminkan adat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat daerah tersebut. 21. Tanda birama 3 per memiliki makna setiap birama. A1 ketukan, B2 ketukan, C3 ketukan, D4 ketukan. Tanda birama 3 per 4 menunjukkan bahwa setiap birama terdiri dari 3 ketukan, dan setiap ketukan bernilai not seperempat. 22. Lagu yang liriknya bertemakan tentang kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan oleh anak disebut lagu. A. Lagu anak-anak, B. Lagu Melayu, C. Lagu daerah, D. Lagu wajib. Lagu anak-anak biasanya berisi lirik tentang kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan oleh anak-anak, seperti bermain, belajar, dan hal-hal yang dekat dengan dunia mereka. 23. Gerakan tari yang memiliki makna disebut A. Murni, B. Berjalan, C. Maknawi, D. Lokomotor. Gerakan tari yang memiliki makna atau pesan tertentu disebut gerakan maknawi. Gerakan ini berbeda dengan gerakan murni yang hanya menekankan keindahan bentuk dan teknik. 24. Gerakan maknawi disebut juga dengan gerakan A. Simbolis, B. Gejuk, C. Ukel, D. Pacak gulu. Gerakan maknawi dalam tari disebut juga gerakan simbolis karena gerakan tersebut mengandung makna atau simbol tertentu yang menyampaikan pesan atau cerita. 25. Gerakan menirukan aktivitas manusia disebut gerak A. Murni, B. Mimitif, C. Imitatif, D. Lokomotor. Gerakan imitatif adalah gerakan yang meniru atau menirukan aktivitas atau gerakan manusia atau makhluk hidup lainnya. 26. Permainan tradisional yang menggunakan properti bambu adalah A. Egrang, B. Engklek, C. Conklak, D. Gobak sodor. Egrang adalah permainan tradisional yang menggunakan properti bambu sebagai alat untuk berdiri dan berjalan dengan bantuan bambu panjang. 27. Sebutan permainan engklek oleh masyarakat Riau adalah A. Deprok, B. Setatak, C. Sikidoka, D. Jangkungan. Di daerah Riau, permainan engklek dikenal dengan sebutan setatak. 28. Kostum yang digunakan oleh penari saat melakukan tari bertema cerita rakyat sebaiknya menyesuaikan dengan A. Alur cerita rakyat, B. Jenis gerakan yang dilakukan, C. Karakter tokoh yang diperankan penari, D. Kondisi tempat diadakannya pementasan. Kostum penari dalam tari bertema cerita rakyat sebaiknya menyesuaikan dengan karakter tokoh yang diperankan agar dapat menggambarkan peran dan cerita dengan jelas. 29. Cerita rakyat yang mengisahkan tentang sejarah suatu tempat atau peristiwa disebut A. Mait, B. Fabel, C. Legenda, D. Dongeng. Legenda adalah cerita rakyat yang mengisahkan tentang sejarah suatu tempat,
peristiwa, atau asal-usul sesuatu yang dianggap benar-benar terjadi, meskipun ada unsur mitos di dalamnya. 30. Cerita yang tokohnya berupa hewan yang digambarkan dapat berbicara dan bertindak seperti manusia disebut A. Legenda, B. Fabel, C. Myth, D. Dongeng. Fabel adalah cerita yang tokohnya berupa hewan yang digambarkan dapat berbicara dan bertindak seperti manusia. Biasanya mengandung pesan moral. 31. Kegiatan menyampaikan cerita yang ada pada sebuah dongeng disebut A. Bercerita, B. Mendongeng, C. Membaca puisi, D. Berpidato. Mendongeng adalah kegiatan menyampaikan atau menceritakan sebuah dongeng kepada orang lain, biasanya dengan cara bercerita secara menarik. 32. Ketika mendongeng, akan lebih menarik jika pendongeng membawa A. Riasan wajah, B. Tata busana, C. Alat peraga, D. Tata lampu. Saat mendongeng, penggunaan alat peraga, seperti boneka, gambar, atau properti kecil, dapat membuat cerita lebih hidup dan menarik perhatian pendengar, terutama anak-anak. 33. Agar pementasan teater dapat menarik penonton, diperlukan persiapan berupa A. Promosi, B. Organisasi, C. Koordinasi, D. Komunikasi. Agar pementasan teater menarik penonton, promosi sangat penting untuk menginformasikan dan mengundang penonton supaya datang menyaksikan pertunjukan. 34. Langkah terakhir dalam mendongeng adalah A. Memberikan pertanyaan, B. Menceritakan kembali isi dongeng, C. Memberikan pesan yang positif, D. Tanpa penutupan. Langkah terakhir dalam mendongeng biasanya adalah memberikan pesan positif atau moral dari cerita kepada pendengar agar mereka mendapatkan pelajaran atau nilai dari dongeng tersebut. 35. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping biasanya terdapat pada legenda A. Sangkuriang, B. Malin Kundang, C. Tangkuban Perahu, D. Danau Toba. Legenda Malin Kundang menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya dan kemudian dikutuk menjadi batu. Cerita ini terkenal di Indonesia dan sering digambarkan dengan sosok batu berbentuk manusia di tepi pantai.